warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Humaira Asman dengan NIM R1D1222107 dari kelas C jurusan Teknik Pertambangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan pengolahan bahan bakar minyak bumi, yaitu yang pertama proses pengeboran. Proses pengeboran di sini dilakukan dengan menciptakan sumur minyak. Untuk membuat sumur minyak itu sendiri cukup simpel, yaitu permukaan bumi dibor menggunakan menara hidrolik setinggi 60 meter. Setelah itu, hasil pengeboran itu disemen untuk memperkuat lubang yang telah diciptakan. Kegiatan ini diulang sebanyak mungkin sampai sumber minyak telah ditemukan. Yaitu tahapan selanjutnya, minyak-minyak itu dipompa ke daratan dan dikumpulkan dalam penampungan raksasa. Untuk di laut sendiri dikumpulkan menggunakan kapal tanker. Selanjutnya, setelah disimpan di penampungan tadi, saatnya ke tahapan selanjutnya, yaitu proses destilasi. Proses destilasi ini merupakan proses pemisahan berbagai komponen minyak bumi dengan minyak mentah. Dalam proses ini, minyak mentah pertama kali dipanaskan dalam suhu yang sangat panas, sekitar 370 derajat Celcius. Proses ini akan membuat minyak mentah tadi berada dalam bentuk gas, kemudian kembali menjadi cair. Minyak mentah yang didestilasi akan berubah menjadi beberapa bentuk berdasarkan titik didihnya. Oke, tahapan selanjutnya. Minyak yang sudah terbagi menjadi beberapa produk akan dipisahkan dalam kontainer-kontainer besar. Untuk proses selanjutnya, di tiap kontainer ini minyak yang diproduksi akan mengalami proses cracking, yaitu proses pemutusan rantai karbon yang menyusun minyak menggunakan katalis untuk komponen minyak menjadi lebih ringan. Selanjutnya masuk di kontainer minyak produksi lainnya, yaitu kontainer naphtha. Naphtha masuk ke dalam proses selanjutnya, yaitu proses recording, yaitu pembentukan ulang dengan melibatkan beberapa aspek seperti zat katalis, suhu, dan juga tekanan. Struktur naphtha yang rumit lalu dibentuk ulang menjadi sederhana. Dengan adanya perubahan ini, naphtha yang tadinya sulit atau tidak bisa digunakan layaknya bensin sudah bisa digunakan. Kemudian proses polimerisasi atau proses penggabungan. Dalam proses ini, bahan mentah yang didapatkan dari proses sebelumnya akan dicampurkan dengan bahan lain untuk mendapatkan atau mencapai standar yang telah ditentukan oleh perusahaan. Contohnya adalah bensin. Dalam proses ini, bensin akan dicampurkan dengan bahan lain seperti asam kuat untuk mendapatkan kadar oktan yang ditentukan di sini. Di sini bensin menjadi berbagai macam seperti premium, pertalite, pertamax turbo berdasarkan angka oktannya masing-masing. Dari masing-masing jenis bensin tersebut menciptakan harga yang berbeda-beda. Semakin tinggi nilai atau angka okta dari bensin tersebut, maka hasilnya pula harga dari bensin tersebut juga semakin mahal. Selanjutnya, semua minyak yang dihasilkan akan masuk ke kontainer. Berikutnya, di penampungan ini minyak asam melalui proses treating. Di penampungan ini minyak akan melalui proses treating yang dilakukan untuk mendapatkan minyak yang lebih bersih dan lebih bermutu. Hal itu dilakukan supaya semua minyak yang dihasilkan bisa lebih ramah terhadap manusia dan juga bisa lebih ramah terhadap lingkungan. Di dalam proses ini biasanya pemisahan minyak
akan melakukan beberapa tahapan pembersihan dengan istilah yang sangat rumit. Jika proses pembersihan minyak tersebut sudah selesai, maka minyak yang dihasilkan siap untuk digunakan, lalu didistribusikan ke tempat penyaluran bahan bakar minyak, misalnya Pertamina, pom bensin yang kita temukan di sekitar kita. Sekian dari saya. Jika ada yang kurang atau kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yeay.